Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 61, Hancurkan Collins. Jordan segera menelepon Paul Dubrule. Paman Dubrule, sudah lama kita tidak bertemu. Ini aku, Jordan Stelle. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bagaimana kesehatanmu? Bahasa Indonesia. Jordan menyapa dengan sopan melalui telepon. Paul Dubrule sangat gembira saat menerima telepon dari Jordan. Jordan, sudah lama sekali aku tidak mendengar suaramu. Kemarin aku baru saja berbicara dengan kakekmu lewat panggilan video, dan dia menunjukkan bunga melati yang baru saja ditanamnya. Saya baik-baik saja. Saya sedang berlibur di Hawaii, bagaimana dengan Anda? Saya mendengar dari kakek Anda bahwa Anda telah menyelesaikan 3 tahun pengalaman menjadi menantu yang tinggal bersama, dan Anda sedang mempersiapkan diri untuk menjadi orang hebat di dunia bisnis. Jordan berkata, ya, saya menelepon Anda kali ini untuk berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang berkaitan dengan bisnis. Apakah Anda ingat jaringan hotel bernama Era Express? Saya mendengar bahwa Anda memberi Leonard nasihat penting yang memungkinkannya menjadi miliarder dalam waktu singkat. Paul Dubrule berkata, oh ya, saya ingat Leonard Collins. Ia memiliki istri yang cantik dan anggun, dan saya sangat terkesan dengan mereka. Saya mendengar bahwa bisnis perhotelannya mengalami masalah akhir-akhir ini, dan ia telah menghubungi saya berkali-kali untuk meminta bantuan. Apakah kamu ingin aku membantunya lagi? Jordan segera menjelaskan, tidak, sebaliknya, aku ingin kau menyakitinya dan mengarahkannya ke jalan menuju kehancuran. Wah, sepertinya orang malang ini telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia ganggu. Baiklah, serahkan saja padaku. Meskipun Dubrule adalah raja hotel yang terkenal secara internasional, statusnya masih setingkat di bawah kakek Jordan. Kakek Jordan telah memberinya banyak bantuan selama bertahun-tahun, jadi dia pasti akan membantu Jordan. Setelah Jordan menutup telepon, Victoria bertanya, sudah beres? Jordan mengangguk. Victoria berkata dengan penuh kekaguman, Tuan Stelle, Anda benar-benar hebat. Anda dapat menghancurkan keluarga Collins hanya dengan satu panggilan telepon. Saya pikir Anda akan terlibat dalam pertarungan sengit melawannya. Jordan berkata sambil tersenyum menghina, pertarungan sengit. Hah, Stelle sama sekali tidak sebanding dengan Collins. Bagaimana mereka bisa melawan kita? Victoria benar-benar iri dengan latar belakang keluarga Jordan. Ia ingin menikahi pria kaya seperti dia hanya untuk melihat seperti apa kehidupan mereka. Victoria tiba-tiba berkata, namun, Dubrule adalah orang yang membimbing Leonard Collins dan memberinya nasihat berharga. Bahkan jika Leonard Collins mematuhinya kali ini, mungkin butuh waktu lama untuk melihat kerugian dari investasinya yang gagal. Sementara itu, pernikahan Tyler dan Hailey mungkin akan diadakan dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Jordan mengangguk dan menelepon lagi. Pablo. Tuan Jordan. Apakah semua bawahanmu sudah pulih? Jordan sebelumnya telah menginstruksikan Pablo untuk mengirim lebih dari 100 bawahan Asia Tenggara untuk mencoreng reputasi restoran Zack dengan berpura-pura keracunan makanan dari makanan yang mereka sajikan. Agar aksi mereka semakin meyakinkan, mereka memutuskan untuk benar-benar memakan makanan yang akan membuat mereka sakit dan akhirnya harus menjalani pemulihan di rumah sakit untuk beberapa waktu. Pablo berkata, mereka semua sudah pulih sejak lama. Ada apa, Tuan Jordan? Silakan beri saya perintah. Jordan berkata, kirimkan masing-masing bawahanmu untuk menginap di kamar bersama seorang wanita di Hotel Leonard Collins. Saat melakukannya, cari kamera lubang jarum di kamar hotel. Jika ada, temukan rekamannya. Jika tidak ada, pasang satu di setiap kamar lalu pamerkan video bawahan Anda yang melakukan perbuatan itu dengan pasangannya masing-masing. Pablo dan Victoria sama-sama mengerti apa yang ingin dilakukan Jordan. Dia berencana untuk menghancurkan reputasi hotel keluarga Collins. Penemuan bahwa kamar hotel keluarga Collins memiliki kamera lubang jarum akan dianggap sebagai pelanggaran privasi tamu hotel, yang akan berdampak negatif pada bisnis hotel. Victoria berkata dengan senyum menggoda, saya tidak menyangka Anda akan punya rencana seperti itu, Tuan Stelle. Jordan terkekeh dan berkata, dunia bisnis itu seperti medan perang. Yang saya inginkan adalah kemenangan, dan cara untuk mendapatkannya tidak penting sama sekali. Kalau saja Jordan tidak memiliki pengalaman setahun di medan perang, dia tidak akan begitu gigih. Sekarang, yang diinginkannya hanyalah menang. Jordan mengulurkan tangannya dan berkata, lanjutkan. Victoria mengambil dokumen itu dan berkata sambil melihatnya, Tyler Collins tidak bekerja di perusahaan ayahnya. Dia mengambil beberapa puluh juta dolar dari ayahnya dan menggunakannya untuk mendirikan perusahaan. Ketika pertama kali memulai, dia mengalami kerugian besar, tetapi bisnisnya telah berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir. Dia sekarang menjadi investor profesional. Tahun lalu, dia membuat dana senilai 8 juta dolar dan berinvestasi di 40 perusahaan. Setengah dari investasinya gagal, tetapi dia memperoleh keuntungan buku sebesar 16 juta dolar.
Oh, bajingan itu menghasilkan uang dari situ. Jordan terkejut. Ia tahu bahwa kegagalan 20 dari 40 investasi tidak dianggap penting. Bahkan jika tingkat kegagalannya 90%, 10% perusahaan yang berhasil akan memberinya keuntungan yang cukup. Victoria mengangguk dan berkata, ya, dia membuat investasi besar lagi tahun ini, dan sekarang dia telah berinvestasi di total 70 perusahaan. Manajer investasi perusahaannya meramalkan bahwa mereka akan dapat memperoleh laba sebesar 48 juta dolar tahun ini jika mereka beruntung. Jordan mendengus dingin. Aku tidak akan membiarkan Tyler Collins mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Jordan berkata, cari tahu 70 perusahaan tempat dia berinvestasi. Abaikan perusahaan yang tutup atau sedang menurun. Cari tahu perusahaan mana yang menghasilkan keuntungan bagi Tyler Collins, lalu boikot perusahaan-perusahaan itu. Saya ingin Tyler kehilangan setiap sen yang telah diinvestasikannya. Saya ingin memastikan dia tidak mendapatkan apapun. Baru saat itulah Victoria menyadari betapa mengerikannya Jordan. Ya. Setelah itu, Victoria menambahkan, Tyler punya kakak laki-laki, tetapi dia tidak begitu kompeten. Dia hanya menunggu untuk mewarisi warisan ayahnya. Namun, ibu Tyler, Rosie Huxley, adalah putri dari keluarga Huxley, yang merupakan keluarga papan atas di New York. Ia memiliki latar belakang yang kuat, dan kita harus memperhatikannya. Jordan tercengang. Rosie Huxley. Kedengarannya seperti nama yang elegan. Apakah kamu punya fotonya? Paul Dubrule juga mengatakan istri Leonard cantik dan anggun saat berbicara lewat panggilan telepon tadi. Jordan penasaran dengan wanita yang meninggalkan kesan mendalam pada Paul Dubrule. Victoria masuk ke Instagram dan mencari halaman Rosie sebelum menyerahkan ponselnya kepada Jordan agar dia bisa melihatnya. Jordan disodori foto seorang wanita cantik yang rambutnya bergelombang disisir ke samping. Riasannya tidak terlalu tebal, tetapi lipstiknya berwarna cerah. Ia mengenakan gaun ketat dan berdiri di depan mikrofon. Dia tampak seperti seorang penyanyi berusia 30-an. Jordan sedikit terkejut. Aku tidak menyangka ibu Tyler Collins yang pang itu begitu cantik. Victoria tersenyum dan berkata, semua anggota kalangan atas di Orlando menganggap Leonard Collins tidak pantas untuk Rosie Huxley karena keluarganya jauh lebih kaya daripada keluarganya. Saat itu, dia menggunakan cara-cara tercela untuk menikahinya. Karena tidak tertarik dengan sejarah keluarga Collins, Jordan mengembalikan ponsel Victoria kepadanya. Kamu tidak perlu peduli dengan keluarga Huxley. Jordan tahu betul keluarga mana saja yang tidak bisa ia sakiti di negara ini, jadi selain mereka, ia tidak peduli dengan yang lainnya.